Oke, jadi teman-teman selamat pagi. Kami akan menjelaskan mengenai bola. Nah, kira-kira apa sih definisi bola itu? Bola adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh permukaan lengkung, di mana setiap titik pada permukaan tersebut berjarak sama dari suatu titik pusatnya. Jadi bentuk umum persamaan bola adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan bola. Lalu yang berikutnya adalah cara melukis grafik. Nah, jika ada suatu persamaan bola yang berpusat di 0,0,0, step yang pertama adalah kita harus menentukan jari-jarinya dulu. Kita identifikasi berapa jari-jarinya dari persamaan yang ada, lalu kita akan membuat titik-titik yang memotong sumbu-sumbu. Lalu setelah terdapat beberapa titik, kita buat lingkaran di dimensi 2. Setelah step itu selesai, kita akan menghubungkan beberapa titik tersebut menjadi suatu bola. Nah, untuk cara yang di GeoGebra sudah kami beri step by stepnya di sini. Nah, kita bisa langsung memasukkan persamaan tersebut di GeoGebra. Lalu cara yang kedua, kita misalkan X itu sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan suatu persamaan jika X sama dengan 0, kita ketik di GeoGebra, lalu kita ketik juga X sama dengan 0 di bawahnya. Lalu kita intersect path antara dua persamaan tersebut, lalu kita matikan show object antara persamaan 1 dan 2, lalu ulangi step tersebut untuk Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Nah, ketika sudah selesai semuanya, kita untuk memvalidasi gambar tersebut, kita masukkan persamaan yang awal tadi yang lengkap untuk membentuk suatu bola. Lalu ketika kita mendapatkan suatu persamaan bola yang berpusat di A, B, C, langkah-langkah untuk menggambarnya adalah yang pertama menentukan titik pusatnya, lalu jari-jarinya, lalu kita plot titik pusat yang sudah diketahui itu. Selanjutnya kita buat dimensi 3 yang baru dengan titik pusat yang baru, lalu kita mencari perpotongan di sumbu X, Y, Z dengan garis bantu. Lalu setelah menemukan titik-titiknya, kita hubungkan titik-titik tersebut untuk membentuk suatu bola seperti pada cara persamaan bola berpusat di 0,0,0. Selanjutnya untuk cara yang di GeoGebra seperti ini. Nah, step yang pertama kita tuliskan persamaan lingkaran tetapi menggunakan persamaan yang berpusat di 0,0 dengan R yang sudah diketahui. Lalu setelah itu kita plot titik di 0,0,0 dan titik pusat. Setelah itu kita buat vektor dengan tools vektor. Kita buat dari titik pusat tersebut dengan 0,0,0. Setelah terbentuk suatu vektor, kita translasikan persamaan yang sudah diketik tadi dengan si vektornya. Lalu setelah itu akan membentuk suatu bola dan kita akan matikan show object dari persamaan yang di pusat 0,0,0 dan vektornya. Persamaan bola. Nah, persamaan yang pertama itu berpusat di 0,0,0. Nah, cirinya berpusat di 0,0,0 berjari-jari R, dan ketika kita mau menggambarnya kita bisa misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 sehingga kita menemukan perpotongan di sumbu Z. Nah, nanti itu Z sama dengan R dan Z sama dengan min R. Nah, kita kalau mau menggambar lagi begitu juga untuk sumbu yang lain kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Lalu untuk persamaan bola yang kedua yaitu persamaan bola berpusat di A, B, C, itu cirinya berpusat di A, B, C, berjari-jari R, jarak itu sama R-nya. Lalu jika pusatnya geser, maka perpotongan dengan sumbunya itu ikut geser juga. Nah, persamaannya yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu yang terakhir adalah persamaan umum bola. Nah, kita kan udah dapat persamaan umum berpusat di ABC tadi kan. Nah, tinggal kita jabarkan aja
Sehingga kita mendapatkan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat plus ax plus by plus cz plus d sama dengan 0 dengan berjari-jari r, dan a itu sama dengan min 2a, b sama dengan min 2b, dan c sama dengan min 2c. Dan d itu adalah x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min r kuadrat. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan ini udah sampai pada latihan soalnya. Ini adalah soal-soal yang tertera. Nah, jadi yang saya jelaskan adalah A sama C aja ya. Yang B nanti teman-teman bisa kerjakan. Oke? Nah, jadi soal yang pertama adalah menentukan persamaan bola dengan pusat di 3,-4,2 dan jari-jari 5. Nah, kita tahu bahwa persamaan atau bentuk umum dari bola ini itu adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah Z kurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, A, B, C-nya itu ditentukan dari mana? Ditentukan dari 3, min 4, dan 2 tadi. A sama dengan 3, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke bentuk persamaan umum tadi, yaitu adalah X kurang 3 kuadrat plus Y kurang min 4 kuadrat plus C kurang Z kuadrat, yaitu adalah 2. Sama dengan 5 jari-jarinya, berarti R kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, hasilnya adalah X kurang 3 kuadrat plus Y kurang min 4 kuadrat, yaitu sama dengan Y plus 4 kuadrat ditambah Z kurang 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, jadi persamaan dari soal yang berpusat di 3,-4,2 ini adalah X kurang 3 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat ditambah Z kurang 2 kuadrat sama dengan 25. Oke? Nah, kemudian kita lanjut ke C. Yang C itu soalnya adalah tentukan persamaan bola yang berpusat di titik 2,3,3 yang melalui titik-titik 4,3,2. Nah, ini beda lagi nih teman-teman soalnya. Udah pada pusatnya, terus melalui titik yang lainnya kan. Nah, kira-kira itu gimana? Jadi, cara yang pertama adalah kita tentukan dulu X1, Y1, Z1-nya dan X2, Y2, Z2. Tetap kita gunakan persamaan yang X kurang A kuadrat tambah B kurang Y kuadrat tambah C kurang Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Tapi kita nentuin dulu yang X1, X2, terus Y1, Y2, dan Z1, Z2. Nah, dari titik-titik tadi 2,3,3 itu merupakan X1, Y1, dan Z1-nya. Nah, terus yang melalui titik 4,3,2 itu adalah X2, Y2, Z2-nya. Nah, kemudian apa? Kemudian kita gunakan suatu rumus dengan akar X2 kurang X1 kuadrat plus Y2 kurang Y1 kuadrat plus Z2 kurang Z1 kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan R sama dengan 4 kurang 2 kuadrat plus 3 kurang 3 kuadrat plus 2 kurang 3 kuadrat. R sama dengan 2 kuadrat plus 0 plus min 1 kuadrat. Sama dengan R akar 4 plus 0 plus 1, R sama dengan akar 5. Nah, udahlah kita dapat jari-jarinya dengan rumus tadi. Sekarang baru kita masuk ke persamaannya. Nah, kemudian apa? Kemudian kita substitusikan yang titik pusat 2,3,3 ke bentuk umum persamaan tadi, yaitu A kurang X kuadrat plus B kurang Y kuadrat plus C kurang Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya kita udah dapatkan akar 5. Kemudian kita substitusikan menjadi X kurang 2 kuadrat plus Y kurang 3 kuadrat plus Z kurang 3 kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat. Sama dengan X kuadrat kurang 4X plus 4 plus Y kuadrat kurang 6Y plus 9 plus Z kuadrat kurang 6Z tambah 9 sama dengan akar 5. Nah, hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 4X kurang 6Y kurang 6Z plus 17 sama dengan 0. Nah, itu adalah persamaan dari soal tersebut.
Oke, nah jangan lupa ya dikerjain yang B ini karena ditanyain mengenai jari-jari sama persamaannya juga. Oke, ditunggu ya teman-teman, bye-bye.